Yang The Great Megalithic ya, ada batu terbesar, bisa melihat teman-teman. Nah ini teman-teman, rahayu, malah mirip seperti naga raksasa yang bertapa membatu teman-teman. Peradaban megalitik tua atau sekitar 4000 tahun silam ya. Masa lalu ternyata menyimpan banyak rahasia dan misteri ya. Di sini ada semacam The Great Megalithic ya. Ada batu terbesar yang merupakan asal usul dari muncul namanya desa sebelah ini, namanya Sumber Piji. Ternyata berasal dari kata sumber mata air yang besar, namun ada seorang saman atau dukun sakti yang harus kemudian menutup sumber mata air ini dengan sebatang lidi. Sehingga dukun sakti tersebut memasukkan lidi ke dalamnya sehingga sumber mata air tersebut kemudian mati ya. Nah inilah kemudian menjadi salah satu sepenggal dari kisah tentang asal-usul nama dusun Sumber Piji. Bagaimana kemudian fakta dan realita, bentuk rupa batu yang dihubungkan dengan asal-usul Sumber Piji tersebut. Ternyata masyarakat memberikan nama dengan batu tekek ya, semacam batu geko atau batu tekek ya. Nah ini ternyata berada di dalam rerumbunan dan suasananya ternyata sangat wingit, sangat angker gitu ya, dan sangat angker. Hingga rahayu permisi ya. Jadi ujungnya saja itu terlihat dari sana ya. Itu ada semacam mata entah hidungnya ya. Bentuknya warnanya memang bercak seperti kulit tekek gitu ya. Nah ini kemungkinan sangat misterius banget dari peradaban masa lalu. Dan ini kalau kita masuk ke dalam sini gitu ya, mungkin untuk mengetahui batu tersebut mungkin bisa ya, sehingga kita harus delusup ke semak belukar di sini. Kemungkinan di sini ada makhluk yang lainnya ya, kita juga kurang tahu ya. Namun mungkin teman-teman bisa melihat teman-teman. Nah ini teman-teman, rahayu. Jadi suasananya cukup angker dan sangat wingit sekali ya. Jadi ini di bawah pohon rempelas atau semacam beringin ambulu jenis rempelas ini yang dicengkram akar-akarnya yang sangat kuat ini. Ternyata batu ini condong ke arah ke arah barat laut, ke arah barat laut ya. Ke arah barat laut ini. Coba kita lihat. Nah ini teman-teman masih suasananya yang masih cukup angker ini teman-teman. Ini teman-teman. Jadi bentuknya malah ada hidungnya teman-teman ya. Ada hidungnya, ada matanya. Malah mirip seperti naga raksasa yang bertapa membatu teman-teman. Tapi masyarakat memberikan nama batu tekek ya, karena diduga di sini itu tempat berkumpulnya tekek-tekek di masa lalu. Karena memang suasana sangat angker teman-teman. Jadi di akar pohon tersebut ini diduga kemudian ini juga pohonnya ini tertutup oleh semak besar ini. Coba kita bersihkan teman-teman ya. Kita bersihkan pelan-pelan teman-teman. Rahayu mbak, permisi mbak. Begini pun sowan mbak, rahayu mbak. Rahayu lainnya ada pohon beringin yang tumbuh di atas batu ini teman-teman. Artinya batu ini seperti ada lehernya teman-teman. Ada matanya, ya sipit matanya teman-teman. Dan ada lubang hidungnya di sana teman-teman. Bahkan di sini teman-teman menyerupai wajah manusia. Ada hidung, mata dan bibirnya ya teman-teman. Jadi kemungkinan ini adalah monolit ya, jejak-jejak peradaban megalitik, neolitik masa perundagian yang diduga memang ini berumur 1500 sebelum Masehi ya, masa-masa ini. Karena memang di area ini juga banyak sekali situs-situs yang berhubungan dengan masa prasejarah atau megalitik tua yang kemudian para peneliti sejarah prasejarah Indonesia itu membagi megalitik tua dan megalitik muda. Megalitik tua berumur antara 2500 sebelum Masehi sampai 1500 sebelum Masehi. Dan megalitik muda ya yang itu kebudayaan Dongson itu memang mulai 1000 sebelum Masehi sampai awal Masehi. Jadi diduga ini merupakan tinggalan peradaban megalitik tua atau sekitar 4000 tahun silam ya. Jadi
leluhur kita itu sudah mengajarkan bagaimana kemudian menata masyarakat yang luas ini, termasuk kemudian menjaga sumber mata air yang keramat. Juga di bawahnya ini dulu ada mata air keramat dalam cerita yang merupakan asal usul munculnya nama dusun Sumber Piji. Dan yang saat ini memang secara administrasi dusun Sumber Piji itu merupakan desa sumber kembar ya, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, teman-teman. Jadi batu yang sangat unik ini dan sangat memiliki motif dan ragam hias bercak-bercak seperti kulit tekek ya, kulit tokek gitu ya. Nah, ini memang masyarakat memberikan nama batu tokek. Kemungkinan memang ini adalah sesuatu yang sangat misterius batu ini, dan di masa lalu diduga ini juga difungsikan sebagai tempat bersemayamnya arwah-arwah leluhur, tempat mengikat binatang kurban ya, sebagai binatang persembahan, termasuk kemudian persajian. Misalnya kerbau itu diikat, disembelai, kemudian dagingnya dimakan bersama dalam satu desa. Termasuk diduga di area depan itu ada dataran-dataran itu tempat bermusyawarahnya para tetua desa. Mungkin di sisi yang lain, teman-teman kamera bisa ke bawah, itu ternyata memang mirip seperti kepala. Jadi lehernya ini malah memiliki cekungan leher seperti leher sapi ya, atau leher kerbau. Leher kerbau, teman-teman. Nah, coba kita lihat dari posisi yang lainnya, teman-teman. Nah, jadi kita berosok-berosok lagi, teman-teman. Berusuk-berusuk dari posisi yang lain. Dan kita coba melihat yang lainnya, teman-teman. Di sini sebagaimana kemudian di media sosial yang berkembang tentang sebuah eksplorasi tentang batu tekek yang ya akhir-akhir ini dan cukup langka. Memang batu tekek ini ya, teman-teman. Nah, dari sini mungkin kameraman bisa akan melihat ya. Nah, lebih didekatkan ya. Di sini ternyata ada kepala dan lehernya, teman-teman. Cuman kita bisa masuk ke dalam akar-akar ini yang cukup sulit dan cukup rumit gitu ya. Lah, di sini juga malah mirip sekali seperti ikan hiu, teman-teman. Nah, ngerengkel gitu, teman-teman. Mungkin dari sini, di sini ada matanya. Ternyata matanya ini, teman-teman, terlihat mengeluarkan air mata ya, teman-teman. Dan memang mirip seperti apa ya? Malah kuda nil ya, kuda nil. Bahkan bisa saja kemudian ini memang sebenarnya dikira batu, tetapi mungkin naga raksasa yang bertapa membatu dan meneteskan air mata, teman-teman. Nah, ini teman-teman, itu matanya dan meneteskan air mata berwarna hitam, itu ada airnya, teman-teman. Matanya ini, teman-teman. Jadi luar biasa ya ke eksplorasi kali ini. Semoga bermanfaat, terutama dalam bidang masa prasejarah di Nusantara, karena situs ini berdekatan dengan situs-situs peradaban megalitik lainnya, seperti batu terbang atau batu jenggreng, triolit ya, batu kuda atau batu jaran ya, termasuk di sampingnya itu ada batu dakon dan jejak-jejak vulkanologi ya, yang juga menjadi semacam situs magis dan sakral pada masa sejarah. Jadi diduga pada masa lalu, masa prasejarah ini juga berhubungan dengan batu terbang, batu kuda di sekitarnya, yang artinya memang diduga memang 4000 tahun yang lalu ya, atau sekitar 1500 sebelum Masehi sampai 2500 sebelum Masehi. Sebuah peradaban Neolitik, megalitik prasejarah yang ada di Nusantara ini. Semoga bermanfaat teman-teman ya. Kalian ini teman-teman.